Kenapa pemain dari Argentina ini dijuluki si keledai kecil? Pemain-pemain yang katanya bakal jadi penerus Diego Armando Maradona, tapi nggak sesuai harapan. Bisa googling, biar gue ceritain. Kita mungkin sampai kapanpun akan memperdebatkan apakah betul Lionel Messi adalah pemain sepak bola terhebat sepanjang sejarah alias God. Dan entah disadari atau tidak, menurut gue kenapa Messi ini dijuluki sebagai pemain terbesar sepanjang sejarah adalah karena Messi itu punya satu faktor yang tidak dimiliki oleh pemain lain. Dan Messi cukup beruntung lahir di Argentina, yang mana mempunyai salah satu benchmark atau tolak ukur jadi pemain hebat, bernama Diego Armando Maradona. Selain skill dan pencapaian, emang Messi itu udah gak diragukan. Tapi faktor Maradona ini yang membedakan Messi dengan pesaing-pesaingnya. Faktor Maradona ini yang membuat Messi itu punya batasan untuk dilampaui. Kita tahu sendiri, Maradona adalah salah satu pemain yang diakui sebagai pemain paling besar sepanjang sejarah. Jadi seolah-olah progresnya Messi itu kelihatan banget. Karena ketika lu udah melampaui yang terbaik, maka lu adalah yang terbaik. Padahal jujur, buat orang Argentina atau pemain Argentina itu bebannya berat banget buat melampaui Maradona. Sebelum Messi, ada beberapa tuh pemain yang secara skill itu menurut gua udah proper banget, tapi tetap aja dianggap gagal. Dianggap gagal cuman karena gara-gara tidak memenuhi ekspektasi publik akan datangnya seorang Maradona yang baru. Sebut saja Juan Román Riquelme. Setelah menjuarai Piala Dunia U20 bersama Argentina, dia digadang-gadang adalah penerus tahta Diego Armando Maradona selanjutnya. Tapi masalahnya, Riquelme pindah ke Eropa di saat yang tidak tepat. Dia pindah ke Barcelona saat pelatihnya adalah Louis van Gaal. Apalagi secara terang-terangan, menir Belanda ini bilang langsung ke Riquelme bahwa sebenarnya Riquelme tidak dibutuhkan oleh skema yang diusung oleh Louis van Gaal. Bayangin, nomor 10 di Argentina dibuang begitu saja sama Barcelona. Lalu Riquelme pindah ke Villarreal dan bisa dibilang cukup sukses karena berhasil menembus babak semifinal Liga Champions Eropa saat itu. Tapi buat publik Argentina khususnya dan untuk publik sepak bola dunia pada umumnya, itu aja nggak cukup buat dia menanggung beban sebagai the next Diego Armando Maradona. Padahal menurut gua sebelum kedatangan Messi, Riquelme ini adalah sosok yang mungkin paling mendekati gaya mainnya sama Diego Armando Maradona. Nomor 10, playmaker, dan stylish. Tapi balik lagi, Maradona punya Piala Dunia, dan Riquelme enggak. Sebenarnya kalau ditarik lebih jauh lagi, ada nih pemain yang menurut gua itu digadang-gadang jadi penggantinya Diego Armando Maradona, tapi gagal. Namanya Ariel Ortega, yang karena bakatnya semasa muda ini digadang-gadang jadi the next-nya Maradona. Nomor jersey di tim nasionalnya juga sama tuh, nomor 10. Karir Ariel Ortega di tim nasional Argentina juga bisa dibilang lumayan panjang, karena dia bisa bermain untuk timnas Argentina di 3 Piala Dunia. Nah, untuk ukuran pencapaian yang boleh dibilang mentereng kayak gitu, gue cukup heran kenapa Ariel Ortega ini nggak pernah bermain di klub yang benar-benar besar di Eropa. Yang paling gue inget sih, dia itu pernah di Parma, pernah di Valencia, pernah juga di Sampdoria. Atau ada klub lain lagi di Eropa yang pernah dia singgahi? Coba tulis jawabannya di kolom komen, soalnya gue nggak begitu ingat. Itu mungkin yang bikin dia seolah-olah itu gagal untuk menyamai Maradona, karena ya dari trofi aja dia kayaknya kurang. Orang-orang mungkin lebih inget insiden dia sama Edwin van der Sar di Piala Dunia 98 waktu dia kena kartu merah. Padahal secara skill, Ariel Ortega ini mumpuni banget, dijuluki sebagai si keledai kecil karena kelincahannya dalam menggiring bola. Nah, itulah menurut gua wajar kenapa Lionel Messi disebut sebagai pemain terbesar sepanjang sejarah Argentina atau bahkan sepak bola dunia. Messi punya batasan bernama Maradona dan dia mampu melewatinya. Gol soloran, gol pakai tangan, gol salto, gol tendangan bebas, dan yang paling penting, trofi Piala Dunia. Semua yang Maradona pernah lakukan, Messi juga bisa melakukannya. Bahkan Messi bisa dibilang lebih baik karena punya kehidupan personal yang bisa dibilang nggak seburuk Maradona. Dan ada satu lagi nih, pemain yang dulu sempat digadang-gadang menjadi penerusnya Maradona. Ini salah satu pemain Argentina favorit gua. Pemain ini nggak pernah main di Barcelona, nggak pernah juga main di Real Madrid. Tapi hebatnya, dia pernah 2 kali juara Liga Spanyol. Coba tulis jawabannya di kolom komen, siapa nama pemain ini. Julukannya si Badut. Gua tunggu.